Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English lesson. But before we start our lesson, let's pray together first. Bismillahirrahmanirrahim. Enough, anak-anak, apa kabarnya? Semoga hari ini kalian diberikan kesehatan dan semangat dalam mengikuti pelajaran hari ini. Jangan lupa Ibu ingatkan selalu untuk isi presensi di kolom komentar. Karena apa? Jika kalian tidak mengisikan presensi, itu berarti kalian tidak mengikuti pelajaran saya. Berarti nanti di absen saya akan berikan A atau alfa. Baik, sebelumnya kita akan mereview dulu materi sebelum ini, sebelum kita masuki materi baru. Kita sudah membahas apa sebelumnya? Ya, application letter, surat lamaran kerja yang akan kalian gunakan kemudian hari ketika lulus dan melamar di sebuah perusahaan asing. Kalian akan membutuhkan application letter berbahasa Inggris. Hari ini kita akan membahas materi baru, bagian dari functional text atau teks fungsional, yaitu tentang caption text to explaining the picture, untuk menjelaskan sesuatu. Pasti kalian nih setiap hari membuka Instagram, setiap seminggu sekali atau setiap hari mengupload foto, kegiatan bisa, pemandangan bisa, lalu quote bisa, dengan mengikuti caption. Lalu apa sih pengertian caption itu sendiri? Caption is short description in the form of the text, which is generally found under an image, photo, table, graph, and chart that is used to describe an object. Nah, di sini apa pengertiannya dari caption? Caption itu adalah penjelasan kecil di dalam bentuk teks untuk menjelaskan apa? Untuk menjelaskan ada foto, ada diagram, ada tabel, dan juga ada grafik. Ya, betul. Nah, di dalam Kamus Bahasa Indonesia itu sendiri, penjelasan dari caption itu adalah penjelasan lengkap dalam suatu artikel untuk menggambarkan atau menjelaskan sebuah foto, tabel, grafik. Jadi secara general penjelasannya adalah sama. Baik, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang apakah caption itu diperlukan, ma'am? Is the caption always necessary? Menurut kalian, apakah caption itu diperlukan? Nah, in the of image and photo or graphics, a caption is not always required. Jadi biasanya ya memang tidak selalu dipentingkan ya untuk caption ini. Biasanya jika kalian kehilangan ide, biasanya kalian hanya menuliskan no caption needed, seperti itu. Tidak ada caption gitu. Nah, kemudian untuk tujuan caption sendiri, the purpose of caption, apa tujuan caption? Tujuan caption itu untuk menjelaskan, untuk memberi tahu isi dari gambar tersebut. Nanti saya akan berikan contoh kalian satu persatu ya. Nah, untuk menulis caption di sini saya berikan beberapa tips, yaitu yang pertama adalah don't use article a, and, dan the. Kemudian yang kedua ada as much as possible use the present tense. Selalu gunakan kalimat atau tenses simple present tense untuk menggambarkan foto tersebut. Kemudian yang ketiga ada provide the reader with information that is not obtained from looking at the pictures alone. Jadi selalu berikan informasi kepada pembaca, tidak yang ambigu ya. Jadi berikan caption yang sebenar-sebenarnya.
Ada beberapa, nanti bisa kalian baca sendiri, saya akan berikan PowerPoint-nya. Kemudian kita akan membahas macam-macam tipe dari caption. Yang pertama ada identification bar. Nah, di sini identification bar itu membahas apa? Isinya apa, Mem? Identification bar itu menjelaskan orang yang ada di dalam gambar. Jadi orangnya aja, sebutkan namanya siapa, jadi jelaskan. Itu namanya identification bar. Kemudian ada cut line. Ini menjelaskan lebih spesifik siapa orangnya dan apa yang dilakukannya. Specific who is being drawn and what is doing. Kemudian ada summary. Summary di sini menyangkut 5W. 5W apa aja? What, when, who, why, dan apa aja? What, who, why, where, dan when. Itu yang summary. Kemudian ada expanded, ini lebih lengkap lagi, lebih komplit, yaitu 5W 1H. Dari 5 tadi tambahin satunya how. Seperti itu. Kita lanjut ke yang berikutnya, group identification. Di sini hampir sama dengan identification bar, bedanya hanyalah kalau identification bar yang dijelaskan adalah orangnya, yaitu satu orang saja di dalam foto. Kalau group identification adalah beberapa orang di dalam foto. Misalnya ada saya, ada Bu Ulfi, ada Bu Ratna Siwi, ada Bu Fadila, ada Bu Nuri, seperti itu. Kita nanti masuknya ke group identification dengan menyebutkan nama satu-satu. Nanti saya akan berikan contohnya. Kemudian yang terakhir ada quote. Quote, apa quote? Biasanya kalian sering gunakan ketika kalian galau. Quote biasanya diikuti oleh gambar yang berkaitan dengan isi quote tersebut. Misalnya sekarang yang lagi hits itu foto sunrise, sunset, foto gunung, seperti itu, dengan diikuti quote atau kata bijak. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Baik, berikutnya kita akan bahas satu persatu contoh dari masing-masing tipe caption. Yang pertama identification bar. Di sini saya akan memberikan contoh fotonya. Siapa ini? Fotonya Raisa di depan Taj Mahal dengan caption Indonesian actress Raisa poses in front of Taj Mahal in Agra. Dijelaskan namanya siapa, bukan Indonesian artis saja, bukan ya, tapi dijelaskan namanya siapa yang berfoto di Taj Mahal ini. Kemudian yang kedua ada cut line. Cut line tadi apa? Menjelaskan orang dan apa yang dilakukannya. Di sini dilihat ada bapak-bapak mendorong jerigen air dengan caption Water Sender Sumatera 70. 70-nya apa itu? Usianya ya. Pengantar air di Sumatera berusia 70 bla 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 bla. Jadi dijelaskan sedang apa? Menjelaskan apa tadi? Orangnya dan apa yang dilakukannya. Itu namanya cut line. Berikutnya summary. Summary tadi terdiri dari 5W. 5W question. Di sini ada terlihat orang-orang sedang memperbaiki apa nih, mobil derek ya. Indian workers scrub a sewer cleaning machine on a truck before its unveiling during an event to celebrate World Toilet Day in New Delhi. Di sini yuk kita analisa bareng-bareng 5W-nya. Dari siapa di sini? Indian workers sedang apa? Sedang scrub a sewer cleaning machine. Jelas ya? Di sini nanti ada 5W. Kapannya? Ada November 19.
Ini when. Why-nya ada nggak ya? Why-nya kenapa? Untuk apa? Itu untuk celebrate World Toilet Day in New Delhi. In New Delhi-nya itu where? Di mana? Oke, udah ada 5W-nya di summary. Kemudian yang lebih lengkap lagi kita menamakannya expanded caption, yaitu 5W 1H. Di sini saya akan berikan dua contoh untuk expanded caption. Yang pertama ada gambar, ini sebenarnya video karena saya mengutipnya di VOA. The American dream is many things to many people. For the Savchuk family who came to the US from Ukraine more than 15 years ago and bla 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 bla. Di sini udah lengkap, ada 5W dan 1H. Saya berikan contoh satunya lagi, yaitu ada lebih panjang lagi ya untuk caption yang ini, menjelaskan apa? Millennium Bridge over bla 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 sampai there was no swaying motion. Nanti bisa kalian baca sendiri di PPT yang akan saya share. Berikutnya ada group identification. Seperti yang sudah saya jelaskan lagi, di sini kalian bisa menyebutkan satu persatu yang ada di dalam gambar. Saya berikan contoh di sini adalah EXO member. Di sini saya singkat ya, sebenarnya saya harus menjelaskan nih. Koreabon EXO member dengan siapa aja itu Kai, Chanyeol dan bla 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 bla. Poses in the front of the Burj Khalifa in Dubai. Ini harus dijelaskan ke 7 member tersebut, disebutkan namanya maksud saya ya. Kemudian next ada quote terakhir ya. Terakhir ada quote caption. Di sini kata bijak atau kata mutiara. Contohnya I demolish my bridge behind me. Jadi ada hubungannya dengan gambar yang menjadi wallpapernya. Bridge gambarnya ada jembatannya. Nanti saya akan memberikan tugas ke kalian tentang caption. Okay? Any question? If you have a question, you can drop your question in comment tab below. For the conclusion, untuk kesimpulan pelajaran kita hari ini, apa itu caption? Caption itu adalah suatu rangkaian kata atau kalimat yang menjelaskan, yang mendeskripsikan sebuah gambar, foto, diagram, grafik ataupun tabel. Ya, betul sekali. Nah, ada beberapa types of caption, ada beberapa tipe dari caption. Yang pertama ada identification bar. Kemudian ada apa lagi? Ada summary, ada expanded, ada group identification bar, dan ada quote. Oke, jangan dilupakan ada beberapa tipenya. Nah, sekarang tugas yang harus kalian lakukan adalah membuat caption menurut beberapa tipe dari caption itu. Cukup sehari 1 kali di akun Instagram kalian menggunakan bahasa Inggris. Silahkan kalian tag ke SMK Binatama dan ke saya. Akun saya tidak akan saya private untuk beberapa hari agar saya bisa mengetahui siapa saja yang sudah nge-tag saya di tugas tersebut. Tidak usah follow saya, tidak apa-apa, cukup tag saya aja, oke? Berarti ada beberapa foto dan ada beberapa caption menurut apa? Menurut tipenya. Iya, identification bar. Bisa kalian foto, kalian lagi main kemana di-upload boleh. Group identification juga boleh, rame-rame satu kelas. Tapi kuncinya adalah kalian harus sebutkan satu persatu di group identification. Kemudian ada summary, ada expanded, dan ada quote, kata-kata bijak. Sampai sini saya kira cukup ya anak-anak ya. Oke, tidak lupa dan tidak bosan saya ingatkan kepada kalian, jangan lupa jaga kebersihan, selalu gunakan masker dan cuci tangan atau membawa hand sanitizer, karena kebersihan adalah sebagian dari iman.
Oke, salam sehat. Semoga kalian sehat selalu. See you. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.